Assalamualaikum, apa kabarnya anak soleh dan soleha? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes, hore. Sejarah kebudayaan Islam, kali ini kita akan belajar tentang Sunan Ampel. Nah, anak soleh dan soleha, apa kalian tahu gambar nomor berapakah yang menunjukkan Sunan Ampel? Yap, betul sekali. Gambar nomor 2 adalah gambar Sunan Ampel. Sunan Ampel memiliki nama asli Sayyid Ali Rahmatullah dan juga mendapat gelar Raden Rahmat. Istri Sunan Ampel bernama Nyi Ageng Manila, Putri Tumenggung Arya Teja Bupati Tuban atau cucu Arya Lembu Raja Surabaya. Wah, hebat ya Sunan Ampel. Beliau memiliki istri anak Bupati Tuban atau cucu Raja Surabaya. Nah, anak soleh dan soleha, apa kalian tahu siapa ayah dan ibu Sunan Ampel? Ayah Sunan Ampel adalah seorang ulama besar bermazhab Syafi'i yang berasal dari Samarkand bernama Syekh Ibrahim As-Samarkandi, dan ibunya putri Raja Campa yang bernama Dewi Candrawulan. Sunan Ampel menikah dengan Nyi Ageng Manila, putri Arya Teja, seorang bupati Tuban. Dari perkawinan itu ia dikaruniai beberapa putra dan putri. Putranya yang menjadi penerus wali adalah Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Pada tahun 1443, atas undangan Raja Majapahit yang bernama Prabu Brawijaya, Sunan Ampel bersama ayahnya dan adiknya yang bernama Syekh Ali Murtado datang ke Majapahit untuk memperbaiki perilaku masyarakat Majapahit yang saat itu mengalami kemunduran dan kemerosotan moral. Prabu Brawijaya sangat senang atas hasil didikan Raden Rahmat. Raja menganggap ajaran dari Raden Rahmat adalah budi pekerti mulia. Ketika Raden Rahmat mengumumkan ajarannya adalah Islam, Prabu Brawijaya tidak marah. Ketika diajak untuk memeluk Islam, beliau tidak mau karena ingin menjadi Raja Hindu terakhir di Majapahit. Raden Rahmat diperbolehkan menyiarkan Islam di seluruh wilayah Majapahit dengan catatan rakyat tidak boleh dipaksa. Raden Rahmat pun memberi penjelasan bahwa tidak ada paksaan dalam beragama. Raden Rahmat atau yang lebih dikenal dengan Sunan Ampel wafat pada tahun 1481 Masehi di Demak. Beliau dimakamkan di sebelah barat Masjid Ampel, Surabaya. Peran Sunan Ampel dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Pertama, Sunan Ampel membentuk jaringan kekerabatan dalam menyebarkan agama Islam dengan cara melalui pernikahan para ulama dengan putri-putri penguasa Majapahit. Yang kedua, Sunan Ampel melakukan perubahan menuju tradisi bernilai keislaman. Misalnya dengan mengubah tradisi serada dengan kenduri. Serada adalah upacara peringatan orang meninggal di masyarakat Majapahit. Sunan Ampel kemudian mengganti tradisi ini dengan tradisi kenduri. Masyarakat Majapahit memperingati kematian seseorang pada hari ke-3, ke-7, ke-40, ke-100, dan ke-1000. Masyarakat berkumpul mendatangi keluarga yang ditinggal, lalu diisi dengan zikir, tahlil, dan doa. Tradisi ini bukan berasal dari ajaran Hindu-Buddha, melainkan tradisi keagamaan Muslim Campa yang diperkenalkan Sunan Ampel. Yang ketiga, Sunan Ampel membangun masjid dan pesantren sebagai pusat penyebaran Islam. Sunan Ampel mendirikan sebuah masjid sebagai tempat ibadah sekaligus pusat dakwah. Masjid ini didirikan pada tahun 1421 Masehi dengan memadukan arsitektur Hindu-Buddha dengan Islam Jawa yang ditujukan dengan model atap
tumpang. Selain masjid, Sunan Ampel juga mendirikan pesantren. Ia mengajarkan para murid membaca Al-Quran, syariat, dan tasawuf. Dari pesantren ini muncullah ulama yang akan melanjutkan dakwah Islam. Di antaranya adalah Sunan Giri, Sultan Demak, Sunan Bonang, dan Sunan Derajat. Ajaran Sunan Ampel yang terkenal ialah falsafah moh limo. Moh artinya ora gelem atau tidak mau, dan limo artinya 5 perkara. Jadi maksud dari moh limo adalah tidak mau melakukan 5 perkara yang terlarang, yaitu moh main yang artinya tidak mau judi, moh ngombe tidak mau minum minuman yang memabukkan, moh maling tidak mau mencuri, moh madat tidak mau mengisap candu atau ganja, dan moh madon. Dalam usaha mengembangkan dakwah Islam di Indonesia, Sunan Ampel menunjukkan sikap positif yang patut diteladani. Yang pertama, berdakwah dengan santun. Yang kedua, toleran terhadap tradisi dan budaya setempat. Yang ketiga, pemimpin arif dan bijaksana. Alhamdulillah, materi tentang Sunan Ampel sudah selesai. Semoga mudah difahami ya anak soleh dan soleha. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.